Kalau penyakitnya saya amati, alhamdulillah Allah mengizinkan saya tahu ini relatif dari ilmu. Jadi ada ilmu dari leluhurnya Pak Asep, ada. Terus kayaknya ada pegangannya Pak Asep juga ada. Pak Asep punya pegangan? Ada pegangan nggak? Pegangan. Jimat atau naon? Jimat. Jimat sih enggak, cuman Amalan. punten saya ya memang ada beberapa ya di kalau turunan kan dari punten dari apa dari bapak saya. Cuman botak. Banyak dijenggut atau mah. Aduh, beneran nih. Waduh, Pak Asep cerita gitu aja udah langsung ngeri saya langsung. Aduh, gimana Terus saya dinerapkan nanti juga ya? ini juga saya punten asma lambung saya. Lambung saya tuh di dokter ini kurang lebih saya udah 7-8 tahun. Ya Allah. Terus 7-8 tahun, bukan 78. 7 7 sampai 8 tahun. 7 sampai 8 tahun. Terus saya berobatnya 2 minggu sekali, seminggu sekali. Jadi full hari-hari itu berobat. Obat kadang-kadang saya jadwalnya berobat. Jadi obat ini lagi jadi bosan saya karena nggak datang. Obat tuku punten masih kena ayak masih ada gitu. Terus punten saya juga ada ini prostat. Jadi 1 jam sekali paling lama saya buang air kecil. Sekarang sudah? Sudah di sini aja udah 2 kali Ustaz. Di masjid sekali. Di Pojokan sini tadi? Enggak, punten di masjid. Bukan. Di masjid. Di masjid sama di punten di toilet. Jadi banyak pokoknya asma, sakit kepala, lambung, prostat. Apalagi sok Udah jadi punten saya ayainan ambeien. Dua lagi. Saya ini pengapuran. Sudah di USG. Ya Allah, satu lagi. Terus saya kalau ini sok ini banyak lah yang dirasa. Satu lagi, ini 7 katanya. 7 saking punten banyaknya ini iya saya suka ini saya tuh kalau suka sok keliangan gitu. Keliangan pusing gitu. Udah pas 7 7 akhirnya. Ya Allah, ini kata gudang penyakit Ustadz. Sampai mengganggu aktivitas pastinya ya. Oke, nanti kita coba yang Ustadz lihat seperti apa. Iya. Nah pemirsa juga jadi mana-mana pasti penasaran ini kenapa bisa menjadi gudang penyakit ya. Ini gudangnya aja kayak gini, gimana rumahnya ya? Itu dia. Pemirsa kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Saya ulangi lagi, ini ada Pak Asep dari Citayam Bogor, mempunyai banyak sekali penyakit, kurang lebih 7 penyakit, bahkan menyebutkan dirinya adalah gudang penyakit. Kurang lebih 25 tahun asma, betul? 20 tahun sakit kepala, kemudian ada juga dia obatnya betul. Pengapuran juga, ambeien juga, prostat juga, segala macam. Banyak penyakit gini kenapa Ustaz? Kalau penyakitnya saya amati, alhamdulillah Allah mengizinkan saya tahu ini relatif dari ilmu. Jadi ada ilmu dari leluhurnya Pak Asep, ada. Terus kayaknya ada pegangannya Pak Asep juga ada. Pak Asep punya pegangan? Ada pegangan nggak? Pegangan. Jimat atau naon? Jimat. Jimat sih enggak, cuman amalan. Punten saya ya memang ada beberapa ya di kalau turunan kan dari punten dari apa dari bapak saya. Terus itu dari teman-teman itu ya ada beberapa kali saya dimasukin suruh mandi atau apa gitu. Iya. Dulu. Iya. Buat apa dulu teh? Ya, kumaha itu jadi ikut-ikutan aja gitu. Bahkan saya punten Ustaz pernah ikut ini salah satu perguruan tarikat. Oh gitu. Ya, oke. Paham saya sudah. Memang relatif ini ilmu. Jadi ilmu satu dengan yang satunya itu saling tempur. Ya, saling tempur inilah yang akhirnya dampaknya Pak Asep atau seseorang itu sakit. Nah, dokter sendiri juga bingung, yang penting dokter sudah ngasih obatnya, udah dipenuhi. Sesuai dengan kasus yang ada. Kasusnya sudah, ya sudah. Tapi kan ya begini ini, kalau di Indonesia ya begini. Jadi satu, jadi ilmu dari sini, gabungin akhirnya geletak dia. Bukan persoalan atau orang yang lagi dia gabungin ilmu dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur. Terus aku enggak apa-apa, nanti tunggu tanggal mainnya. Allah aja belum ngasih kamu gitu. Nah ini Pak Asep, memang Pak Asep sudah mulai kerasa sejak dulu.
Cuma Pak Asep tidak tahu kepada siapa saya mau ini. Betul, Berobat ke orang pinter juga belum ada hasilnya, bener ya? Iya betul. Udah Bahkan berapa ke kali punten, orang pinter sampai dokter mah saya capek, udah ya. bosan Ustaz. Kenapa? Ke dokter mah 2 minggu sekali kan. Pasti ya itu ya. Iya, Kalau udah pasti itu. Bahkan orang pintar juga. ya adalah Ya beberapa. nggak usah malu Pak. Terus punten tadi Ustadz, Iya. saya tuh begitu datang Ustadz datang, perasaan tepugu Nggak jelas. nggak enak gitu perasaan. Oh, nggak nyaman. Nggak nyaman, saya muntah. Terus ini saya perut, saya sadar, tapi kayak Tapi perut nggak tuh, mampu bergelombang gitu. Kocok-kocok kayak seperti ada yang gerak-gerak gitu. Gerak-gerak begitu terus yang satu lagi kadang-kadang punten saya kan yang saya nggak dibisikin tapi dibatin kalau saya suka kan masak bikin susu cucu saya tuh itu kadang-kadang susu atau apa ntar suka ada di dalam hati siram gitu. Ya Allah. gitu. Siram diri sendiri. Cucu saya. Cucunya suruh siram pakai air panas. Ya. Dalam hati astagfirullahaladzim istighfar. Iya. Nah, itu mulai yang begitu-begitu. Ya. Terus itu ya punten kalau misalnya ada gunting segala macam ada yang deketin. Coba Ambil gunting, tusuk bunuh, itu ya. dikit coba astagfirullahaladzim. Tapi alhamdulillah dilawan ini ya alhamdulillah saya tuh mengendalikan. Jadi, Itu sejak Pak Asep umur berapa mulai ada Bisikan? seperti bisikan seperti Baru-baru ini atau udah disuruh lama? menganiaya orang itu sejak umur Pak Asep berapa? ya saya sih kayaknya kalau asma emang udah waduh Bisikan, mama yang bisikan bisikan, itu yang bisikan. mungkin sekitar 3 tahunan lah Ustaz. 3 tahunan ini? Mencelakakan Mencelakakan orang atau ada mencelakakan diri sendiri juga? Lompat, tabrakin Oh diri. enggak, cuma itu aja. Hanya orang aja. Mencelakakan orang. Misalnya tusuk. coba semuanya. kita kadang-kadang kayak istilah kasarnya dibantu ku aing gitu. Maksudnya gimana tuh? Jadi dibisikin hatinya, ayo coba kejar, bunuh. Nanti saya bantu. Oh gitu. Iya. Nah itu Tapi insya Allah saya kan sudah. Ya Dibatin. Di sini sih sebenarnya. Iya. Jadi antara mendengar tapi ini bukan suara tapi kok ada di sini ya. Iya, semua. Paham ya? Ya sudah kalau gitu gimana enaknya ya. Alhamdulillah Ustadz, saya tuh lillahi ta'ala karena Allah saya mohon solusi dari Pak Ustadz. Alhamdulillah seneng sekali kalau saya mendengar Pak Asep atau saudara lain itu begitu. Karena udah saya juga menerangkan ini ilmu ini tidak baik bagi kita seorang Amin, muslim. ya Allah, amin. Bagi orang-orang yang non muslim silahkan. Amin, Atau kalau boleh saya cerita, bagi keluarga kita, saudara kita yang muslim kalau masih senang ilmu itu silahkan. Karena saya hanya bercerita nanti kalau waktunya taubat nggak bisa silahkan nanti di akhirat. Kalau saya gitu silahkan. Di sini tempat untuk evaluasi. Dan mengingatkan diri dan saling mengingatkan. Dan mengingatkan diri kita sendiri dan saling mengingatkan. Amin, Pak Asep ya nggak usah takut ya Pak. Saya biasa hanya lebih tinggi daripada Mas Irfan. Nggak usah takut, santai aja. Saya minta tolong dong teman-teman. Tak tolong FD. Tak tolong. Ada anaknya. Sini anaknya. Bantuin Bapak. Oh ada anaknya. Ya. Sini bantuin Bapak. Iya. Kenapa Bapak lah masalahnya? Sini. Nah, juga nu dorong Pak. Nggak apa-apa. Dorong. Ya. Pak Asep benar insya Allah mau dilepaskan seluruh ilmu. Lillahi ta'ala ya. Amin. Pak Asep, saya akan bantu doa. Memang terasa tidak enak tetapi ikhlas saja. Pak Asep, saya sangat senang di usia-usia senja ini Pak Asep bisa tolong keluarkan ilmu dari tubuh saya. Saya ingin sujud pada Allah Ta'ala. Ya, saya akan bantu doa semua ilmu yang akan saya keluarkan. Semua pengobatan-pengobatan dari orang pintar-pintar akan saya keluarkan. Kemudian bacaan-bacaan Quran ini ada yang memang dibaca niatnya bukan lillahi ta'ala akan saya keluarkan. Saya akan bantu hanya doa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Amin. Bagi ibu pemirsa yang lain, jika ada kasus mirip-mirip seperti Pak Asep, silahkan aminkan doa kita. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Pak Asep, aminkan doa saya. Ya, niat lillahi ta'ala. Ikhlas. Amin, amin ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim